Jadi sebenarnya bos, tadi kan gue ngobrol nih sama tamu gue nih bos. Gue ngobrol tadi sambil makan es krim ragusa. Gue ngobrol, apa yang bikin hajat lo terkabul? Mantesin hajat. Jadi mantesin hajat. Jangan sampai lo pakai mobil Hummer, isi bensinnya Pertalite. Kebanyakan tamunya RDAY, hajatnya Hummer, isi bensinnya Pertalite. Tau gak artinya? Ya Pak Haji. Hajatnya 10 miliar. Ya, sedekahnya kurang. Sedekah subuhnya cepet. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta ya nggak bisa. Hajat lo apa sih bos? Hutang-hutang cepet terlunasi Pak Haji. Iya. Tinggal lo mantesin aja. Bikin takjub Allah. Apa tuh salah satunya paling gampang? Lo nggak boleh punya sifat 18. Masih Pak Haji. Iya, lo tinggal bayar dendanya aja. Masih Pak Haji. Iya, bayar dendanya berapa sih? 18, berarti kali 1 juta, 18 juta. Nah dari 18 yang dominan mana? Misalkan 5 kali 10, berarti 50 juta. 50 juta kali 50 juta tambah 18 juta, 68 juta. Atau apa makanan favorit si bos? Misalkan Udah, Pak Haji. Udah. Kemarin udah transfer ya Pak Haji. Ya. Pertama yang 10 private, yang 1 jutanya yang sedekah Jumat. Barokah. Nah terus tadi hari ini baru masuk 25 Pak Haji. 25 juta. Maksudnya jadi sedekah ini ekstrimnya Pak Haji. Itu yang paling saya senang sekali itu bakso tahu Pak Haji. Nah. Ya, kalau makan kemarin bakso tahu, kasih bulan ke kemarin gue. bilang sih saya senang pizza Pak Haji. Tapi pizza nunggu temen yang ada potongan Pak Haji. Baru saya beli. Tapi kalau yang saya paling suka bakso tahu Pak Haji. Bakso tahu hitungan yang kalau saya sering dilihat Pak Haji ya 50.000 kali 500 kali 12. Nah, nih bos, gue maaf potong. Pak Haji. Coba lu cerita. Kenapa gue maksain sedekah makanan favorit? Ayatnya apa tuh? Di Al-Quran ayatnya apa tuh? Kenapa gue maksain? Karena rata-rata orang yang sedekah senilai makanan favorit itu langsung terkabul. Nggak taunya ada ayatnya. Coba ayatnya apa? Jadi ada tuntunannya. Kata Nabi Muhammad itu, apakah kalian mau hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu terkabul, maka sayangilah anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu, niscaya hatimu menjadi lembut dan semua hajat-hajatmu pasti Allah kabulkan. Itu yang menjadi dasar kenapa kita sedekahnya ukurannya itu makanan favorit kita. Jadi itu makanan favorit kita lepaskan, karena kita kalau namanya makanan favorit itu kan paling suka, dan sedekah yang paling disuka oleh Tuhan itu adalah sedekah sesuatu yang paling kita nikmati, cintai. Dan kita makan yang paling nikmat, yaitu yang kita sedekahkan. Sehingga Nabi kita juga ngajarin untuk hajat terkabul, hati kita menjadi lembut, caranya dengan mengusap, menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya, anak yatim, bukan mak yatim, dan memberi makan makanan yang kita suka. Maka hati kita jadi lembut. Kenapa hati kita lembut? Karena ya kita sayang dengan anak yatim. Merasa ada kasih sayang di dalam jiwa kita. Kalau timbul kasih sayang di jiwa kita, pasti Tuhan akan timbul kasih sayangnya terhadap diri kita. Jadi nggak taunya gini bos. Gue tanya sama temen gue,
kenapa hajat gue nggak dikabul-kabulin? Ya iyalah, orang hati lo keras. Oh jadi hampir 100% yang hatinya keras, hajatnya lemot, pasti lemot. Oh jadi kalau hajatnya terkabul, hati mesti lembut. Gimana dong ngelembutin hati gue? Nggak taunya hadisnya itu. Kan gue cari ya. Bos, kenapa sih tamu-tamu RDA hajatnya lemot? Sementara dia udah pengen terkabul, tapi lemot. Hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Itu tadi yang lo sebutin 18 itu. Ketersinggungan lah. Ingat masa lalu lah. Dendam lah. Terus gimana dong biar terkabul? Bikin hatinya lembut. Lo gimana bikin hati lembut? Kan ada hadisnya. Oh ada? Oh nggak tahu, itu baru ketemu. Itu. Ya, contoh lah misalkan ini. Gue tuh paling hobi makan nastar. Nih nastar. Pokoknya nastar. Zaman dulu kita kecil tuh hobinya kalau lebaran makan wajik. Wajik ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Zaman sekarang ya nastar. Nah lu nastar berapa beli nastar? Misalkan gue beli harganya nastar berapa nih harganya bos? Ini berapa harganya? Kira-kira? 190. 190. Nah gue beli nastar yang harganya 60.000. Gue persembahin sama Tuhan nih, Tuhan. Makanan kesukaan nastar gue 60.000. Sama Tuhan, nastar apaan tuh 60.000? Nastar Pandor dong. Terus nastar apa nih mereknya nih? William dong, nastar William dong, 190. Kita nih kadang enggak bos, giliran ke Tuhan, kita ngasihnya yang murah meriah. Tapi giliran kita ketipu, wow, salah satunya anak yatim RDA ketipu. Travel, berapa Kang Nur? Ketipu, travel anak yatim. 300 juta. Belum ketipu sama hotel, 380. Belum ketipu lagi sama hotel, hampir 3 miliar. Tuh bos, lu giliran ketipu aja. Kasih dong persembahan kepada Tuhan yang bagus gitu. Itu bos, makanya bilang nastar. Ya kan kayak gini. Ji, lo kok girian bos apa namanya? Chandra. Panggilannya? Apung. Apung? Iya. Ji, lo giliran Apung aja ngomongnya lama sampai 4 jam. Ya iyalah dia bawa nastar. Lo boro-boro bawa nastar. Udah lo 30 menit aja deh paling lama. Paling malas 10 menit. Gitu. Pokoknya gini bos. Ambil hatinya Allah dengan cara apa? Bikin takjub Allah. Gue gak bisa ibadah Ji. Main dia. Gue gak bisa ibadah. Emang gue suruh lo ibadah? Gue gak bisa sedekah Ji. Emang gue nyuruh lo sedekah? Lo riado aja di sini, riado. Udah berapa tahun lo riado? 4 jalan 5. Udah mau jalan 5 tahun dia di sini. Riado. Waktu lo datang utang lo berapa ya? 100 apa ya? 100 miliar. 100 miliar. Sekarang tinggal berapa ya? Tinggal 2 miliar. Ini enggak. Utang 100 miliar pengen terkabul. Tapi nggak mau ibadah ekstrim, nggak mau sedekah ekstrim, nggak mau riado ekstrim. Ya udah loh, penggalnya dipenggal. Bahasa gitu. Iya. Makanya gue bilang, paksain. Ini kayak dia misalkan. Kontrakan waktu datang berapa kontrak? 6. Paksa selama 7 bulan. Jadi berapa kontrakannya? 21. Waktu datang dia belum punya ruko. Ah sekarang rukonya berapa ya? 15. Nah, bos kira-kira apa nih yang bikin takjub Allah? Yang kira-kira nih Allah greget nih sama hajatnya si bos. Udah kerjain. Ibadah ekstrim. Sedekah ekstrim. Atau apa gitu. Terus kedua nih. Bos paksain sama Allah harus punya prinsip begini bos. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik dulu sama Allah. Kita kan kadang sama Allah nggak prasangka baik, ya kan? Contohnya apa nggak prasangka baik? Kapan ya hajat gue terkabul? Kok kapan? Dari situ aja Allah udah sembel bener. Yeah. Jangan ngomong begitu dong. Pasti terkabul. Gitu.
Terus lupa gue tadi. Tadi kan teman gue bilang nih, tamu gue. Ji, inget gak zaman kita dulu SMA, zaman kita kerja, awal-awal, inget gak lu Ji? Beli sepatunya di Pasar Baru. Oh iya, Siliseng. Beli sepatunya Siliseng Bos di Pasar Baru. Gue bilang, oh iya, kok lu masih inget aja? Kan gue ngajakin lu dulu. Mana toko sepatu langganan lo Ji? Oh iya, Siliseng di Pasar Baru. Tadi nostalgia ya itu Bos. Di Pasar Baru. Jalan. Makan kalau mau tahu Bos makannya. Rumah makan Medan Baru. Rumah makan Medan Baru. Jadi gue bilang nostalgia. Oh iya. Jadi akhirnya kan Bos, gue janjian sama tamu gue nih jam 1. Lo kalau udah nostalgia sama gue, mau jam 1? Nggak mau deh. Jam 4 juga nggak apa-apa. Jam 4 nih Bos. Gue malah tadi kan dikabarin sama Bu Ai, Pak tuh tamu udah antri. Antar dulu, gue nostalgia dulu. Coba bayangin Bos. Kenapa nggak Tuhan kita bikin begitu? Contoh lagu Orang Amen. Kalau Tuhan lagi seneng dengerin. Coba gimana? Coba. Iya, jadi kalau nih dengerin Bos. Ada pengamen datang ke Bos Apung itu kan, kalau lagunya nggak cocok di hati kita, langsung bayar. langsung lempar duit. Gopek. Deh, bayar. Tapi kalau lagunya pas kena di hati, genjrengnya juga enak, lanjut. Sampai selesai. Satu lagi, nyanyi lagi. Satu lagi Bos. Satu lagi. Buka laci, keluarkan 100.000. 100.000. Karena apa? Puas. Bangga. Senang. Nah, bikin Allah bangga, senang. Jadi Bos, dengan adanya masalah ini, jangan bikin Allah jadi benci. Orang kita udah dijolimin sama si A si B, bikin Allah takjub sama kita. Dengan cara apa? Kita memohonnya juga mesti yang enak. Terima kasih Allah, terima kasih. Sedekahnya juga luar biasa, ekstrim. Ibadahnya kalau bisa, kalau nggak bisa ya sedekahnya ganti ekstrim. Apa makanan favoritnya si Bos? Yang Bos suka makan. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Nanti Allah takjub. Tapi maaf Pak Ji, saya baru bayar cuman 50 kali 500-nya doang. Tapi Nggak belum apa-apa. 12 kali Pak Ji. Nggak apa-apa. Nah itu sisanya gimana Pak Ji? Cicil. Besok ada lagi, sedekah lagi. Besok ada lagi, sedekah lagi. Besok tapi jumlahnya ada nggak harus sebesar itu dulu atau harus sebesar itu? Iya sebesar itu. 25. Makanan favorit lo apa? Batagor Pak Ji. Berapa tuh nilainya? 50.000. 50.000. Berarti 50.000 kali 500 anak yatim. 25. Kali 12. Jadi berapa tuh? 25 kali 12 Pak Ji. 25 juta. kali. Jadi hampir 300 50.000 kali kali 500 Pak Ji. 500 berapa ya? 25. 25. Betul. Nah, kali 12. Baru saya 25 tadi. Oh ya nggak transfer, apa-apa. Pak Ji. Besok ada lagi. Cicil lagi, ada lagi, cicil lagi. Gitu. Tapi bukan sehari 2 hari nggak apa-apa. Pak Ji. Nggak apa-apa. Kalau ada langsung. Ada, cicil. Tapi kalau sedekah. Dapat 3 minggu ada rezeki, sedekah. Ada sebulan sedekah. Tapi Bos, kalau bulan apa yang subuh sama Jumat tetap jangan bolong. Jumat tuh paksain sedekahnya 1 juta. Iya, Hari Jumat wajib. Sedekah potong sapi Jumat barokah 1 juta. Nanti subuhnya lo mau berapa? Mau 100.000. Bebas sedekahin 100.000. Sedekah subuh 100.000, sedekah subuh 100.000. Tapi Jumat wajib 1 juta. Sedekah potong sapi Jumat barokah 1 juta. Kalau nggak salah udah 4 kali Pak Ji. Udah 4 Oh, kali. ya Jadi sebelum berangkat juga, sebelum privat pertama saya udah ikut sedekah. boleh. Udah sama Bu Ai selalu kalau udah transfer pasti ke Ibu Ai. Bu Ai ya. Nah, kedua nih Bos. Lo paksain tuh 18 jangan dilanggar. Gak bisa Ji, gue 18 masih ada. Kalau lo ada uang, paksain bayar dam. Sedekahin 18 juta. Nanti kalau lo ada lagi rezeki, yang mana yang dominan? Ada 5. Satu sifat 10 juta. Ji, apa-apa kok duit. Bos, sekarang misalkan lo
melanggar jalan sama Pak Polisi ditilang nggak? Tilang. Tilang. Kalau misalkan lo nggak ada STNK-nya, mobil lo dikandangin nggak? Ya. Dikandangin. Sekarang gimana caranya supaya tuh mobil bisa bebas? Tebus Pak Haji. Mesti ditebus. Kalau lo kenal orang Polres Tasik, Kapolres Tasik, ya lo pasti dikeluarin kan. Betul, Tapi kan si Polresnya juga kan yang bayar dendanya, karena kan udah keluar suratnya kan. Bahasanya. Jadi tenang aja bos, duit bisa dicari. Duit bisa dicari. Tenang aja, duit bisa dicari. Tenang aja. Yang penting lo pokoknya keluar dari ini permasalahan. Ikhlas juga ya Pak Haji. Harus bos, legowo. Kalau di sini mah ikhlas nomor 9. Nomor 1 paksain. Paksain Pak Haji. Karena kan dengan lo nanti terkabul, kaya raya tajir melintir, penghasilan lo sebulan 10 miliar, lo baru iya, alhamdulillah. Bos, gue bersyukur banget nih bos, gue bikin ini acara kayak gini. Akhirnya teman-teman gue bilang gini, Ji, gue baru tahu lo miara kambing. Iya, gue dari lahir belum dikekahin. Belum dikekahin. Pantesan hajat lo lemot, kekain cepet. Tapi daging daging kambingnya, kalau bisa yang makan anak yatim, jangan yang makan bukan anak yatim. Yaudah gue kekah di sini deh. Berapa harganya? 3,5 juta murah. Berarti lo laki 2, bayar lo 7 juta. Maksudnya nggak ada 7. Dia kekah bos kemarin. Akhirnya gue makan di atas. Ntar lo lihat deh. Anak yatim gue kumpulin, makan daging kekah tuh. Ada apa? Gulai. Wah makannya lahap. Besok bos langsung terkabul bos. Ada aja jalannya. Oh ini namanya kekah. Iya gue belum pernah dari lahir belum ada dikekain. Jadi walaupun lo gajinya sebulan 300 juta. Belum pernah kekah belum. Karena kan waktu lahir di zaman susah. Kekah. Di RDA ada kekah. Lo kekah pakai fasilitas RDA. Udah potongin kambing 2 ekor. Jebrot. Dimasak. Ji gue beli beras gak? Nggak usah beras dari gue. Lo daging kambingnya aja. Gue itu bayar bumbunya nggak usah gratis. Jadi lo potong kambing aja 3,5 juta, berasnya dari kita udah gratis, udah paket lah gue bilang udah kasih makan. Untuk kurban juga udah ikut Pak Haji. Untuk kurban juga saya udah ikut. Oh ya udah. Tapi ikut urunan Pak Haji. Nggak apa-apa patungan. Ke Bu Ayu udah. Udah. Kasih namanya. Udah. 7,5 juta dulu Pak Haji. Paksa bos, jadi kayak kurban paksa. Kekah kalau bos memang belum kekah, paksa kekah. Itu aja. Terakhir, kalau pengen hajat bos terkabul, lo harus gembira. Karena kalau gembira, rezeki buka. Tapi kalau bawaannya sedih, rezeki nutup. Kalau nutup gimana? Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah gak bisa masuk, kan nutup. Jadi lo mesti gembira. Tuh buka. Makanya orang bilang, Ji, kenapa hajat gue lemot? Bos, jangankan gue aja ngeliat lo sebel. Gembira apa? Malaikat lihat lo benci tahu. Kenapa? Muka lo mana? Muka lo muka berak. Ayo dong gembira dong. Ceria dong. Makanya lo lihat bos. Ini gue ngomong. Bener apa enggak? Ada gak petani tembakau yang miskin? Ada gak petani tembakau yang miskin? Pabrik rokok atau pabrik rokoknya? Enggak, petani. Oh, petaninya ya? Enggak ada. Petani tembakau enggak ada yang miskin. Ada gak tengkulak tembakau? Jadi dia beliin tembakau ke petani, dikumpulin di gudang sebelum dijual ke pabrik. Ada gak yang miskin? Enggak ada. Dari tengkulak dijual ke pabrik. Ada gak pabrik rokok yang miskin? Enggak ada. Setelah nyetak jadi rokok, dibelilah sama distributor. Ada gak distributor rokok yang miskin? Nggak ada. Ada gak agen rokok yang miskin? Nggak ada. Ada gak pedagang rokok yang miskin? Nggak ada. Intinya apa? Karena rokok itu buat kesenangan. Orang rokok kan senang kan? Iya. Lo coba lihat di Temanggung. Itu kalau petani rokok habis panen, apa yang dilakukan sama petani tembakau? Pesta dangdut. Dia nyewa penyanyi dari luar kota nyanyi dangdut.
Salah satunya siapa sih yang datang dihadir di acara pesta dangdut? Kameramen gue, bos. Itu kameramen gue tuh hobinya nyanyi dangdut di Temanggung. Makanya gue tanya, lu libur kemana lu? Nyanyi Pak Haji di Temanggung. Oh gelo, gue bilang. Itu bos petani tembakau Pak Haji. Nah maunya gue, bisa gak lo senang dalam keadaan duka, maksudnya lo kelilit utang, ekonomi lo lagi berantakan, tapi lo senang. Coba lo lihat deh, pengangguran, kok dia bisa betah di rumah? Karena dia ngerokok. Ya, bos, gimana kabarnya bos? Asik aja. Udah berapa tahun bos nganggur? Ya udah 6 tahun gue nganggur. Dia ngerokok aja. Waktunya makan, buktinya hidup. Waktunya dia apa ya itu? Ngerokok. Berarti intinya udah ketebak nih. Kalau pengen hajatnya terkabul, bikin orang bahagia. Bikin orang bahagia. Bikin orang senang ya Pak. Betul. Salah satunya siapa sih? Pemilik pabrik rokok. Ada gak pemilik pabrik rokok yang miskin? Gak ada. Jarum Super, lo lihat tuh. Dia punya apa aja tuh Jarum Super? Bakmi GM, Plaza Indonesia, Hotel Indonesia, Grand Indonesia, BCA. Gudang garam, lo lihat gudang garam. Pabrik rokok Sukun, lo lihat tuh. Sampurna, lo liatin tuh. Bentul, apalah aja itu. Nah maksud gue, coba bos. Terutama gue bikin seneng apa sih Ji? Hati sendiri dulu, jangan bikin seneng dia. Jadi hati lo ini jangan sampai menderita. Kita kan kadang hati kita menderita. Salah satunya kita di rumah merenung. Sampai kapan ya begini terus? Nggak boleh dong, kita harus seneng. Lihat apa Ji biar gue seneng? Ya, lihat YouTube-nya RDA ya dengan ketawa-ketawa. Lucu. Gila nih orang. Masa bisa cair 10 miliar tiap bulan, gimana sih caranya? Nah lo menggali, dieksplor. Iya, Pak. Tanpa harus gali tambang baru, tapi tambang yang udah lama, peninggalan Belanda, yang udah ditinggalin sama Belanda, gue eksplor. Dengan cara apa? Beli. Namanya apa? Zat kimia, namanya surtek. Kita ke Amerika beli surtek, kita semprot. Keluar tuh minyaknya lagi. Sementara orang udah nggak noleh, kita beli surtek, keluarlah minyak. Akhirnya sama Pertamina bikin KSO. Alhamdulillah, berapa biayanya beli surtek? Di recovery sama Pertamina. Akhirnya kita jadi perusahaan KSO. 15 tahun sama Pertamina, lumayan kan? Kok bisa? Ya kira-kira gitu dah. Setuju gak omongan gue? Setuju Pak. Kenapa setuju bos? Dari pernah yang saya rasakan Pak Ji, sebelum ke RDA juga kita kan sering ngasih ke anak yatim, iya. Pak Ji. Tapi memang nggak se-ekstrim sekarang Pak Ji. Nggak se-ekstrim sekarang ya. Jadi ada aja rezekinya Pak Ji. Betul, terasa sekali Pak Ji. Iya. Cuman sekarang hajat saya lebih banyak, lebih besar iya. Pak Ji ya. Pas kebetulan buka-buka YouTube dikasih tahu gitu ya. Jadi saya maksain betul-betul ke sini, maksain. Pokoknya paksain bos. Yang terakhir, kalau yang pertama lo udah nyimak ya, sedekah ekstrim, sedekah senilai makanan favorit, ya. Sedekah yang tadi apa, denda tuh. Kalau dari 18 sifat berarti 1 juta 1 sifat. Kalau 18 sifat berarti 18 juta. Dari 18 yang mana dominan, misalkan ada 6 kali 10, 60. Kalau ada 8 kali 10. Kalau ada 5 kali 10. Nah, itu oke lalu nyemuk. Nah, maksud gue yang terakhir nih bos. Bikin Allah takjub dengan cara apa? Bikin Allah senyum. Gimana caranya? Keluarin inner beauty-nya. Kalau gue lihat lo sekarang belum bisa keluar inner beauty-nya. Apa tuh inner beauty? Lo jawab sendiri. Apa tuh inner beauty? Inner beauty apa? Jadi kebaikan yang ada di dalam hati. Iya, jadi lo tunjukin di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lo tuh masih ada inner beauty-nya. Karena lo di badan lo nggak sendiri, lo berdua. Berdua sama siapa? Itu sama jiwa lo yang di dalam. Makanya orang kalau apa-apa putus asa, apa-apa
putus asa, apa-apa putus asa. Pas dia sakit, nggak bisa diimpus. Kok nggak bisa? Nggak mau dia. Akhirnya diimpusnya terakhir di mana tau, Bah? Di jidat. Loh, biar mampus lo. Karena nggak masuk. Dicari ototnya nggak ada. Kenapa? Karena kita putus asa. Udahlah, penyakit gue nggak ada obatnya. Udahlah, nasib gue emang begini. Udahlah, Tuhan lagi jelek sama gue. Udahlah, udah nggak ada orang yang mau peduli. Giliran gue punya duit aja, abang sayang. Pas gue nggak punya duit, abang ditendang, gue ditendang. Masa ngomong begitu? Janganlah. Pasti ada dewa penolong, pasti ada juru selamat, pasti ada juru selamat, pasti ada juru Yakin selamat. ya? Pasti, iya. Kan dia juga begitu putus asa. Ketemulah RDAY, juru selamatnya, betul nggak? Ini juga udah putus asa. Coba lo cerita, pinjam mic-nya. Berapa dukun yang udah lo datengin sebelum ke RDAY? Ini terakhir, pelabuhan terakhir RDAY. Berapa dukun? Dukun mana aja lo sebutin? Udah nggak kehitung, Kong. Jadi saya udah, Bogor udah banyak Pak, Kong. Terus Banten, itu Banten dari ujung ke ujung. Kampungnya dia kan ada dukunnya lo sebutin. Tasik. Oh Tasik ya. Tasik lu ya? Tasik Malaya, betul. Tasik, nah dukunnya ada. Ke Garut, ke Pamungpek. Garut, Galunggung mungkin ya. Ya ke Pamungpek. Pamungpek. Jauh lagi, aduh. Sampai anak saya bilang, Pak kita mau kemana nih Pak? Kok nggak nyampe-nyampe gitu. Terus Bandung, Sukabumi, Jakarta juga ada. Terus Cianjur, ujung Kulon. Terus Pak Marican, dukunnya apa? Bu Sari. Halo dukun Bu Sari. Pak Marican tuh dukunnya sama Bu Sari. Itu semuanya udah saya lakuin. Biasanya mereka bilang beli ini Pak Haji, beli ini Ji, air. Ada juga saya keris. Itu wapak yang dimasukin ke sedotan itu. Terus beli apel jin. Itu saya lakuin dan nggak murah, mahal juga. Tapi biasanya kadang-kadang ada juga yang lumayan bisa seminggu rame, seminggu lagi sepi lagi, balik lagi. Seperti itu aja kayaknya, uangnya juga baik kayak gitu lagi. Akhirnya saya ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Pertama saya lihat anak yatimnya ada, pada ngaji, pada ibadah. Terus yang tamu-tamunya juga ada, yang udah pada sedekah, udah terkabul. Dan kebetulan jarak kita nggak terlalu jauh, jadi udah saya pegangnya Pak Haji. Karena untuk orang hidup itu butuh guru spiritual juga buat saya, butuh mentor juga, Pencerahan juga. Bareng sama dia dulu ada Pak Menteri kesini. Iya. Waktu Karsus Iya Duren. betul ya. Terus kalau kita cerita ke orang tua sedih, ke teman ada yang ngetawain, ada apa. Akhirnya saya ke Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji dipaksa sama Pak Haji suruh ibadah 2014 ya. Tahun 2014 ya, suruh ibadah ekstrim karena saya kata Pak Haji sholatnya bolong-bolong. Terus untuk sedekah ekstrim juga saya harus sedekah karena saya dia mau jarang-jarang. sedekah, duit nggak punya. Iya. Gue paksa dia kan kesini naik mobil. Iya. Mobil lo tinggal, Iya. pulang naik angkot. Kejem bener lo. Gue kejem, tapi kan lo nanti lo lihat hasilnya. Iya. Daripada lo bawa lagi tuh mobil, Iya. tinggalin mobil di sini. Iya, Mitsubishi betul. waktu itu. Iya, Pak. Besok dia datang lagi naik Grand Max. Tinggalin lo Grand Iya, Max. betul. Pulang naik angkot. Betul. Kata dia kejem bener loh. Itu- Tuhan lebih kejam dari gue tahu. Gue mah nggak seberapanya Tuhan. Tuhan lebih kejam. Akhirnya dia dipanggil sama bapaknya, Iya. bapak kandungnya. Apa kata bapak lo? Haji bener sedekah mobil sama Haji Dwi. Iya betul, Haji Dwi kan udah kaya gitu, kenapa lu ngasih ke situ lagi? Saya ceritain mobilnya buat anak yatim. Tiba-tiba saya diginin. Diludahin sama bapak kandungnya. Itu emang adik lu semua pada punya mobil. Dia 9 bersaudara, dia anak nomor 1, adiknya 8. Ya, emang adik-adikku semua pada punya mobil gitu. Enggak Pak, itu saya udah yakin. Abis udah kemana-mana, udah capek. Terus adik saya bilang gitu, hari gini zaman sekarang insaf ada banyak macam penipuan atau segala macam. Insaf sadar. Nah, itu saya pada nelpon pada marah-marahin saya. Ketika saya kabul, bapak saya nanya gitu,
Haji masih ke kandang? Iya Pak, masih. Ya udah istiqomahin aja deh katanya gitu. Terus adik saya juga nanya, masih ke kandang? Masih. Ke Pak Haji Dwi? Masih. Dia bilang, anak saya bilang tuh, salam ya buat Pak Haji Dwi. Tadinya kan, semua. Dan ini kan ya, dulu waktu sedekah mobil itu, kita berangkat itu Pak Haji terang. Pas kita ngasih mobil ke sini, godaannya harus nunggu angkot, hujan lagi, ya Allah sedih, itu proses banget ya ketika kita lagi diuji, bukan diuji ya, pokoknya lagi proses ya. Itu biasanya hujan-hujan lagi, saya bukan nunggu angkot lama-lama gitu sampai sore baru dapat angkot. Tapi setelah Kobul, alhamdulillah mobilnya diganti lagi sama Allah yang lebih baik, lebih bagus, lebih nyaman lagi. Dia pengen jual aset, 17 tahun gak laku-laku, Enggak. Penggilingan padi. Iya. Gue bilang ya lo mesti seneng-seneng dong, gembira. Betul. Muka lo aja sedih, Iya. cemberut. Iya. Lo ke Eropa. Iya. Gue ngucap waktu itu ke Eropa. Kata dia dari mana gue duitnya ke Eropa? Iya, Lah, iya. dari Allah, maksud dari mana? Nggak boleh ngomong gitu. Iya. Alhamdulillah temen dia yang di Swedia ngebel. Udahlah lo kemari deh liburan. Betul. Akhirnya dia ke Eropa gratis. Tiket, asuransi, hotel semua. Iya. Selama 45 hari. Sampai Rusia. Rusia. Nah, gue bilang lo ijab dulu sama anak yatim. Ijab ke Allah, anak yatim ngaminin. Biar perjalanan lo mulus. Iya. Dikasih mulia sama Tuhan. Iya. Tiketnya ekonomi. Dapatnya bisnis. Dapatnya duduknya bisnis. Gila gak coba? Iya. Aduh, gue bilang lo ijab sama anak yatim. Gue bilang kan, gue dipaksa nih sedekah. Daripada lo mobil nggak disedekahin, Iya. nanti mobil lo diambil sama Allah, lo lebih parah lagi. Iya, betul. Mendingan lo sedekahin, gue bilang gitu. Sampai sekarang masih ada Pak Haji ya? Masih ada Mitsubishi sama Grand Max. Daripada diambil sama Allah dengan cara ditarik debt collector, ditarik sama Allah dengan cara kecelakaan, Amit-amit ya. amit-amit Pak Haji, yang baik jangan sampai Betul. Pak kecelakaan nyawanya, Iya. mendingan lo sedekahin, tukerannya hajat lo terkabul. Iya. Emang mesti begitu, gue bilang sama dia ya. Haji. Iya betul Pak Haji. Terus waktu itu kan saya pas datang itu kata Pak Haji, lu jangan ngeluh lo. Sampai kiamat lu kalau ngeluh terus kagak bakal kobul. Gitu. Pokoknya lu jalan-jalan dulu deh ke luar negeri sono. Saya bilang, ya Allah gue kan gak punya duit, masa suruh jalan-jalan ke luar negeri Dia dulu ngeluh. biar kobul gitu. Keluar negeri gue nggak punya uang, gue bilang lah kan ada Allah. Ayo ke luar negeri, Iya. ayo ke luar negeri. Iya, Karena anak yatim aja kan liburan ke luar negeri. Iya betul. Ini kita besok kan mau ke Turki kan. Mau solo dia mau jalan-jalan ke Taman Safari. Gue Iya. bilang lo gila kali. Ketemu wow, apa gue bilang. Ke Eropa. Ke Jadi Eropa. pas kebetulan kita lagi liburan itu nggak ada beban namanya pikiran masalah utang, ekonomi, rumah tangga, kita senang-senang aja. Datanglah itu kobul yang besar kobul. Tadi kan kecil kita kan gue maunya gede gitu kan. Alhamdulillah ketika 7 saya hari. 7 hari itu saya lagi di Jerman itu telepon istri saya bilang, "Pak, ada yang nawar tuh," gitu. "Boleh harganya segini," saya bilang. Terus istri saya bilang, "Iya mau dibayar setengah dulu, setengah lagi pas papa pulang," gitu. Oh iya Pak Haji, jadi ingat Pak Haji. Waktu itu Pak Haji marah-marah ke saya, Pak Haji jutek banget ya, saya udah ngeluh. Saya baru ingat Pak Haji waktu itu Pak Haji punya empang di bawah itu, ikannya pada mati karena dikasih dedek apa itu, dedek dan airnya nggak jalan, jadi ikannya pada mangap, pada mati semua. Pantesan pas kita datang itu pas Pak Haji lagi bete karena ikannya lagi pada mangap, pada mati banyak buat Pak Haji ya. Ya Allah, saya baru inget nih, ya Allah kenapa Pak Haji jutek banget sama gue gitu kan. Saya baru inget, ya Allah waktu itu Pak Haji lagi marah-marahin orang yang kerja karena ngasih dedek itu pas ketika airnya mangpet ya Pak Haji ya. Jadi ikannya pada mangap. Sirkulasinya. Dibagiin sih daging ikannya sama anak-anak. Karena pas malamnya itu saya ikut makan Pak Haji di tahajud. Itu kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Nah intinya apa dari pembicaraan gua sama Haji Marco nih barusan? Bisa gak lo pulang dari sini senang, gembira. Selama perjalanan nanti lo pulang dari sini hati lo senang. Jutek ilangin. Jangan inget masa lalu. Gitu. Kalau dia kan gue paksa keluar negeri. Iya. Lo nggak apa-apa di sini, tapi lo harus senang dan gembira. Nggak boleh inget masa lalu. Kameramen gue juga kalau inget masa lalu juga suram bos. Gue bilang jangan inget masa lalu.
Jadi apa? Lo tatap ibu-ibu yatim tuh. Wow. Alhamdulillah dia natap ibu yatim langsung ceria. Senyum Yeah. lagi ya. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Menuju ya. Oh. Iya. Habis dia bilang jutek aja kameramen. Gimana? Yang dipikirin hutang, tagihan, jatuh tempo. Udah, lo tatap ibu yatim. Lo tatap ibu yatim. Begitu. Besok-besok kalau ada salah tolong ditegur ya Pak Haji ya. Iyalah, Nah, tolong makanya lo diingetin, harus Pak Haji. gembira, ceria, senang, ceria, gembira. Nah, kebetulan yang ada di badannya si bos, yang tahu si bos. Saya nggak tahu kan yang ada di badan si bos. Nah, keluarin deh tuh inner beauty-nya, ilmu kearifan lokal dengan cara apa? Ya gembira, ceria, itu aja. Makanya kan tadi kan tamu gue bilang ini, Ji, gue mau lo seneng-seneng. Kita inget dulu waktu di Pasar Baru, ya udah. Bu Ai ngirim, ting, nama-namanya yang mau privat, bos. Bu Ai udah ngebel, tutup HP lo, kasih supir lo. Dan nih HP-nya jangan kasih bapak, pegang. Jadi gue kemana-mana nggak bawa HP, bos. Gue nggak tahu tuh, nggak. Ya udah gue makan, jalan, makan. Itu kan restoran Garuda zaman dulu, bos. Ada restoran Garuda di Jalan Veteran, itu zaman dulu. Terus ada es krim Ragusa, sebelahnya ada bakmi Gang Kelinci, bakmi Gang Kelinci itu bakmi zaman dulu. Iya. Nah kita di situ ya tadi tuh, bos. Gue bilang, bos, gue bisa jam 4 nih mulai privat. Lo lihat saldo lo, udah 6 belum tuh? 10M, lo cek. Gua nggak ada M-banking, ada cari ATM. Oh iya bener. Jadi kita seneng-seneng aja. Tapi gue bilang dengan dia tadi, gue bilang, bos, makasih ya kita ngobrol-ngobrol, inget-inget jalan masa lalu. Gue seneng bener. Nggak taunya gue sepanjang di mobil tuh gue seneng aja. Kan terus pisah mobil kan. Dia pindah ke mobilnya dia, tadi kan kita bareng ya. Alhamdulillah karena gue seneng, gue bonusnya dapat ini. Iya. Wow. Nastar. Alhamdulillah Pak Haji. Nyonya Lim. Lain, bukan William. William. Ada yang nyonya limnya juga ada. Oh ada. Iya, Ada. tuh gue dapat nastar. Nah, ada Coba kalau gue dua tadi macam. cemberut, Nah. gara-gara lu nih, pasien gue kasihan tahu. Buatan anaknya yang paling gede. Oh, Oh ya? buatan anak paling gede. Kalau nyonya lim adek. Oh. Nyonya lima deh. Oh, berarti gue nggak salah dong, asal sebut aja ya. Padahal gue belum lihat tuh. Itu Udah William, nyebut nyonya Lim limnya ada aja. satu Pak Haji, ada di kantong. Iya. Ada di kantong. Nah, nggak taunya kan tadi gue di mobil. Gue lihat dong daftar-daftar yang mau pada privat. Nggak sedih gue tuh, karena kan dia hibur gue terus. Lu tadi nggak lihat di itu? Oh iya. Lu tadi cerita senang, oh iya. Bonusnya dari Allah tadi gue seneng. Bonusnya gue dapet Ya, ini alhamdulillah Pak Haji. dari si bos. Nastar. Jarang-jarang loh bos. Alhamdulillah Pak Haji. Ini jarang-jarang. Kemarin ada yang ngasih Pandor. Pandor ya. Iya. Kastengel ya. Kastengel. Itu juga Emang ada hobi gue kastengelnya nongkrong di ada. Pandor. Maka tadi kan gue bilang, bos harus terkabul. Caranya apa tadi? Keluarin dah inner beauty lo secara alami. Tapi kalau inner beauty lo nggak keluar, Allah mau lihat si bosnya gimana? Bisa? Bisa Pak Haji. Terus apa lagi bos? Ini Pak Haji, saudara ini kan lagi ini dulu kan supir. Heeh. Sekarang kan jadi ngurus kolam. Supir ada di sedikit. mana? Supir saya Pak Haji. Oh ya. Dia punya apa? Saya punya kolam, tapi nggak sebesar kebun. Dia yang ngurus Pak Haji, tapi pengen berhasil Di mana? di Sambong Pak Haji, masih di Tasik dekat. Oh ya dikencingin bos. Kolam ikannya dikencingin. Kebunnya kencing disiramin. Atau cebok alat kelamin lo disiramin. Bos, tadi gue ke kebun sebelah. Gue tanya sama ibu gue. Itu kok pisang apa tuh yang digoreng enak? Pisang kepok. Kok gede-gedenya segede tangan gue, segede betis. Apa yang dilakukan? Gue bilang gitu. Oh itu disiramin pakai air cebokan alat kelamin. Gitu katanya. Pisangnya gede-gedenya luar biasa bos. Nah dibawain lah tadi malam. Nah maksud gue ya lo begitu bos. Lo siram pakai air cebokannya. Kolam ikan juga begitu. Biar ikannya nggak
Ada satu lagi hajat Pak Haji. Eh. Antara kolam dengan bapak kebun. Ada satu sebidang tanah tapi kecil banget, berbentuk sudut Pak Haji. Sulit sekali didapat. Oh, dikencingin dong, Bos. Ini sebelah tanah kan sebelah tanah nggak bakal dijual. Nih, coba cerita Isman. Isman tuh karyawan gue yang kabur. Iya, waktu itu saya masih tahajud di kandang, tapi kebetulan masjidnya itu nggak seperti ini sudah udah mewah banget ya. Dulu mah Bilik. dari bilik dan dari kayu-kayu Zamannya gitu. Kiai Yusuf Mansur. Ya kalau Pak Kiai. kita tahajud itu sholatnya kereket belum anak yatim kan pada diri itu kita diriung amin itu bergoyang-goyang gitu kan. Pas jam 3 saya pulang, saya tanya ke Ustadz, ini di sebelahnya itu kan gelap, pohon singkong semua tinggi-tinggi. Dan saya bilang, Ustadz ini harusnya dibeli sama Pak Haji ya, punya Pak Haji kan terlalu landai ke bawah. Itu kan bawahnya dari dulu juga ini empang sawah juga, terus dari atas Pak Haji di atas. Saya bilang kenapa nggak dia dijual aja ke Pak Haji, dibeli sama Pak Haji. Wah, Haji Marco ini nggak bakal dijual ke Haji Dwi. Karena dia orang kaya dan dia juga udah Pak Haji pernah tanya, kata dia mah nggak mau jual bukan harga seberapa pun. Dia bilang wah gawat juga kalau orang seperti itu ya. Terus tapi kemarin seminggu lalu Pak Haji cerita tanah yang depan itu gue udah beli semuanya sampai ujung dari ujung ke ujung. Saya bilang alhamdulillah. Karena selama ini saya bilang tanah ini nggak bakal dimiliki sama Pak Haji dan alhamdulillah udah kembali Pak Haji ya. Sekarang dia jadi milik, Bos, berhektar-hektar ke sana. Lo liatin di Pasimin Blok. Kok bisa? Ya kencingin aja jadi milik. Jadi milik kan jadi milik. Terus istrinya dagang Pak Haji. Dagang makanan. Pertanyaannya? Pengen lakolin. Dagangan bahan Pengen laku. bakunya, bahan baku dagangannya dilangkahin. Bahan bakunya dilangkahin. Misalkan dagang apa? Bakwan, terigunya, minyak gorengnya, togenya, kecambahnya dilangkahin. Nah, sambil ngomong lah, nah itu ada tuh, lo baca cara manggilnya tuh. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih satu hari 10 juta gitu. Bos, lu juga kepanggil sama gue tahu, Bos. Kan gue manggil alat kelamin laki-laki gede, makanya kan yang datang alat kelaminnya gede-gede semua. Gue nggak pernah alat kelamin kecil-kecil. Pak Haji, aku mau privat, belum pernah ada. Selalu gue periksa gede-gede semua. Ini kan lo gede-gede kan? Karena gue manggilnya begitu. Pak Haji kan itu juga udah pernah pakai itu apa? Celana dalam yang sehari semalam yang masalah tanah itu. Yang terus mau Bos. nyambung. Terus ini gue manggil 3 tahun kalau nggak salah. Oh. 3 tahun gue. Di 9 harinya. Iya. Belum nggak diganti. Iya. Itu Udah pernah itu teh. Atau gimana Pak Haji? Itu direndam. Direndam, dicawik-cawik. Iya. Dijual itu, dijual jadi milik gitu. Iya, Pak Haji. betul. Ini 3 tahun gue, Bos. Gue kan di sini dari tahun 2000. Sekarang 2025. Baru kebeli kemarin 2025. Iya, baru kemarin. Harus rutin ya. Lama juga Iya. prosesnya. 3 Emang tahun itu gue, Bos. susah dijualnya di itu juga. Alah ini dijual. Oh, mudah-mudahan Berapa itu. hektar tuh ke sana? Ada kali 5 hektar. Kalau mudah-mudahan pasti. Nah, enaknya nih, Bos, duitnya ada. Orangnya mau. Orang Iya. bilang, Pak Haji nggak bakal dijual. Siapa bilang? Ada Allah, Bos, tenang aja, nggak ada. Periksa terus. Bos, emang Indonesia merdeka emang gara-gara senjata modern? Bambu runcing. Kok bisa? Karena dia dari tahun 1928, dia selalu ngomong merdeka. Ketemu lagi merdeka. Iya. Merdeka. Akhirnya merdekanya tahun berapa? 1945. Di ijabah ya. Iya. Gue juga begitu. Jadi milik. 3 tahun. Jadi milik. Jangan bilang, Pak Haji gue udah. Nah, gue kepelin lo. Gue aja 3 tahun. Lo mau sebulan. Gue santet lo baru. Masa gue 3 tahun lo sebulan. Gak mau gue. Iya. Gue protes. Gue 3 tahun, Bos. Jadi milik. Bos, ini lo lihat sekarang enak. Dulu, Bos, boro-boro. Lo tahun berapa kameramen?
2008 ikut gue, 2008. Sekarang 2025. Udah berapa tahun coba? Haji Marco 2014. Jadi maksudnya gue nih bos, maksudnya gue, lo gimana caranya? Lo konsisten. Yang bikin hajat lo lemot apa? Karena lo nggak konsisten. Gue udah Pak Haji terus. Terus. Sampai berhasil ya Pak Haji. Setuju. Iya. Gue setuju. Makanya anak yatim kan dari tadi ngerengek. Pak Haji, aku mau seblak. Beliin bahan baku seblak. Gue kasih tadi supir gue 2 juta, lo beli. Kerupuk 4 rasa, 2 bal. Semua bakso bikin hari ini. Bikin anak-anak senang. Hajatin tuh tamu-tamu yang sedekah. Makanan favorit. Terus bos. Memang belum terkabul. Besok coba lagi. Iya. Besok coba lagi. Bos. Kenapa kalau bos inget zaman dulu pernah merantau ke Jakarta, di Cikini tuh ada roti namanya Mansion Benny. Roti Mansion Benny. Enaknya luar biasa. Nggak taunya tau gak bos yang bikin kuehnya? Udah usianya 80 tahun. Gue juga baru tahu. Pas gue masuk, umurnya berapa? 80 tahun. Nama rotinya Mansion Benny. Di Cikini. Mansion Benny. Kalau di Glodok, Swiss. Jadi maunya gue, lo konsisten bos. Nanti kalau yang tanah segitiga tuh jadi milik, nanti jadi ngembang lagi. Lo lihatnya sekarang, dulu kita ngontrak gak? Berapa petak? 5 kapling. 1 kapling berapa ya? 50 juta. Gue ngontrak bos sebelum ini beli. Sampai gue dibilang haji goblok. Kok haji goblok? Mau-maunya nyewa 1 kapling 50 juta. Abis dia maunya 5 tahun. Setahunnya maunya 10 juta. 5 tahun kan 50 juta. Iya. Ya udah 50 juta. Sebelah sewa jadi 5 kapling. Bayarlah kita 250 juta. Nggak taunya dari situ kali si penerima duit itu dia bersyukur. Terima kasih Allah, tanah saya disewa sama Haji Dwi buat anak yatim. Kali doanya dia tembus sehingga sebelah luluh pengen bagi warisan. Pak Haji, anak-anak pada minta warisan, saya mau jual sama Pak Haji. Saya nawarin kemana-mana nggak ada yang berani. Ya kalau mau harga segitu, dinaikin lagi nggak bisa, mau segitu ya udah lo. Semeter berapa mau lo? Gue maunya 100.000. Jangan dong 400.000. Mau gak 100? Nggak mau ya udah. Dijual deh bos. Ya betul? Sehamparan sampai 5 hektar. Jadi lo mesti konsisten bos. Kalau nggak konsisten nggak bisa. Terus izin Pak Haji, nanti yang sedekah subuh sama Jumatnya, saya mulai dari Juni nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Ya. Paksain. Sedekah subuhnya berapa? Sedekah Jumat barokahnya 1 juta wajib. Udah ntar lihat hasilnya. Pokoknya tugas lo cuma satu. Keluarin inner beauty-nya. Dengan cara apa? Bergembira. Ceria. Senang-senang. Ada lagi? Cukup lah Pak Haji ya. Udah cukup Pak Haji. Terkabul ya? Terkabul amin. Cair ya 10 M ya? Amin.